Katakan amin, 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 amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini. Iya, pertama-tama mari berikan apresiasi buat tim Praise and Worship kita yang sudah melayani pagi hari ini. Berikan tepuk tangan buat mereka yang sangat luar biasa sekali. Mereka mempersiapkan dengan cukup baik dan bahkan mulai kemarin mereka mulai ikut berlatih vokal supaya memberikan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat jemaat di tempat ini. Amin. Bapak dan Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih juga buat Pak Gembala, Om Edi dan Tante yang sudah memberikan kesempatan pagi hari ini untuk sharing, untuk melayani Bapak dan Ibu di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak. Yang saya pikir kita nggak perlu kenalan kedua kali, kita sudah kenal semua. Ya sudah mengenal dan saya sudah kesekian kali kayaknya di sini ya Pak David dan teman-teman Bapak Ibu semua. Yap, jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, kebenaran dan kekudusan. Semua kita pasti tahu topik ini, kebenaran dan kekudusan. Tapi saya mau bagikan kepada kita pagi hari ini bahwa Bapak dan Ibu dan saudara semua, setiap kita dipanggil untuk hidup di dunia ini sebagai warga kerajaan sorga atau warga kerajaan Allah. Dan saya mau bilang bahwa setiap kita memiliki panggilan, memiliki orientasi yang berbeda dari dunia. Meskipun kita ini saudara-saudara masih tinggal di dunia. Amin. Semua masih tinggal di dunia Bapak dan Ibu. Coba dicek dulu masih nginjak bumi enggak ya? Itu loh, bisi saya salah gitu loh saudara-saudara. Semua kita masih tinggal di dunia, tetapi firman Tuhan katakan warga kerajaan kita adalah warga kerajaan Allah. Jadi sering saya menyampaikan bahwa kita punya dui kerajaan, punya dui kewarganegaraan. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang tidak bisa kita hilangkan. Tetapi yang kedua adalah jangan lupa panggilan kita sebagai orang-orang percaya adalah warga kerajaan Allah. Nah, jadi artinya apa? Bahwa orientasi panggilan hidup kita sangat berbeda dari dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Anda dan saya, kita semua tidak berasal dari dunia ini meskipun tinggal di dunia ini. Karena kenapa? Kita berbeda habit, kita berbeda tempat, kita berbeda value yang kita anu. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus memiliki nilai-nilai hidup kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia ini. Dan itulah salah satunya yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum menjadi warga kerajaan Allah, dengan saudara dan saya yang sudah menjadi warga kerajaan Allah. Di mana setiap warga kerajaan Allah memiliki identitas yang berbeda. Warga kerajaan Allah memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda. Warga kerajaan Allah memiliki standar yang berbeda. Amin. Ada seorang komentator sepak bola yang namanya seringkali disebut jebret begitu ya. Saudara pasti tahu dia pengamat dan dia adalah seorang komentator. Dan dia selalu kalau menyaksikan nonton mengkomentari timnas Indonesia gitu ya, kalau lagi ada pertandingan Bapak dan Ibu, dan dia selalu ketika Indonesia berhasil menggolkan sebuah gol gitu ya, dan dia berteriak, siapa kita gitu ya. Apa jawabannya Bapak dan Ibu? Ada yang nonton? Siapa kita? Indonesia. Pasti anak-anak muda pasti tahu. Siapa kita? Indonesia. Berulang kali dia teriak, siapa kita? Indonesia. Itu identitas. Dia sudah menjelaskan bahwa kita adalah Indonesia. Identitasnya adalah orang Indonesia. Kalau begini, siapa kita? Warga kerajaan Allah. Haleluya. Siapa kita? Warga kerajaan Allah. Di mana setiap orang menjadi berbeda, setiap orang menjadi unik, setiap orang memiliki standar hidup yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Nah, makanya pagi hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran dan kekudusan. Kita baca Efesus pasal 4. Menurut saya ini adalah sebuah identitas di mana Tuhan mengatakan di dalam firman Efesus pasal 4 sebagai warga kerajaan Allah. Dia mengatakan, kita baca sama-sama ayatnya sangat singkat sekali. 1, 2, 3.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang Jadi setiap orang dia mengatakan mengenakan manusia baru. Kemudian diciptakan menurut apa? Kehendak Allah. Di mana diciptakannya? Di dalam kebenaran. Di dalam dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu, kata ada yang istilah di sini mengenakan. Di ayat ini ada kata mengenakan. Saya mau bahas ini satu persatu ayat ini saudara-saudara, kata mengenakan. Ada kata mengenakan yang dimana dalam terjemahan aslinya dituliskan kata ini adalah enduo. Kenapa sih saya pengen artikan ini supaya kita mengerti urutan dari apa maksud yang disebut dengan kebenaran. Enduo. Enduo ini disebut adalah diartikan mengenakan atau berpakaian atau memakai sesuatu. Ini seringkali di dalam perjanjian baru dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah gagasan mengadopsi identitas atau karakter baru. Seperti halnya seorang mengenakan pakaian. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan pembaharuan secara totalitas. Jadi mengenakan itu diartikan bahwa memiliki identitas yang baru. Karakter baru. Itu loh. Sekali lagi, identitas atau karakter baru seperti halnya seorang mengenakan pakaian. Jadi ketika dia mengatakan, ketika firman Tuhan di ayat ini mengatakan dan mengenakan. Itu bukan hanya sekedar kita pakai, tetapi di sana dia mengatakan bahwa kita memiliki identitas yang baru. Kita memiliki yang namanya karakter yang baru. Makanya setiap orang yang di dalam Tuhan, yang sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, pasti hidupnya berbeda. Pasti cara hidupnya juga berbeda. Pasti standar hidupnya juga berbeda. Nilai-nilai kehidupan yang dibangun sangat berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena kenapa? Dia mengenakan manusia baru. Dia mengenakan karakter baru. Dan dia mengenakan ini bukan hanya sekedar, ya saya pakai hari ini bosan lah ya. Gitu ya, ganti yang baru lagi. Gitu ya, kadang-kadang kita pakai baju, ya Bapak dan Ibu, kita bosan, kita ganti yang baru. Kalau ibu-ibu meskipun bajunya sudah selemari tapi rasanya sudah dipakai semua gitu ya. Saudara-saudara. Jadi sehingga setiap kali pergi ke kondangan gitu ya. Yang mana ya yang saya mau pakai gitu ya. Lebih lama milih bajunya daripada. Yap. Saudara-saudara. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa mengenakan karakter baru. Jadi lihat di sini ketika firman Tuhan mengatakan mengenakan manusia baru. Artinya apa? Bahwa seseorang yang sudah mengalami transformasi kehidupan, seseorang yang memiliki identitas yang baru. Dalam budaya yang di zaman Yunani, Bapak dan Ibu, pakaian ini bukannya sekedar kebutuhan. Pakaian ini bukannya sekedar menutupi kita punya badan. Pakaian ini bukan hanya sekedar, bahasa orang lain mengatakan menutupi aura gitu. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi dalam budaya kuno, budaya Yunani disebut bahwa ini pakaian itu adalah merupakan simbol. Pakaian itu merupakan identitas. Jadi zaman dulu bahwa seseorang akan dibedakan, mohon maaf ini orang yang bangsawan atau bukan orang bangsawan. Ini orang bahasanya orang punya atau orang susah, dari mana dilihatnya? Dari berpakaian. Makanya kita perlu hati-hati berpakaian. Itu ya. Karena sering zaman dulu disebut begitu. Orang dianggap dari pakaiannya. Orang-orang yang berpakaian jubah besar, ungu dan disebutnya adalah mereka orang-orang kaya, orang-orang sukses. Jadi identitasnya berbeda. Ketika identitasnya berbeda, pandangan orang juga pasti akan berbeda. Nah sekarang kita sebagai warga kerajaan Allah,
Kita mengenakan bukan pakaian yang lama. Kita mengenakan bukan karakter yang lama. Yang kita kenakan adalah sesuatu identitas yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Di mana setiap saudara dan saya memiliki kehidupan yang berbeda. Makanya anak-anak Tuhan itu dimanapun saudara dan saya berada, akan orang tahu, orang akan lihat bahwa saudara adalah orang anak Tuhan. Amin. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Amin. Bukan karena kita pakai salib besar-besar, kita pakai baju di sini Jesus. Ada kaos-kaos yang t-shirt sekarang begitu, tulis di sini. Atau di belakang saya adalah anak Allah. Atau tenteng-tenteng Alkitab. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi itu akan terlihat dari apa yang saudara hidupi setiap hari. Itu terlihat dari cara kita berbicara. Itu terlihat dari cara kita bersikap. Itu terlihat dari bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Itu terlihat bagaimana saudara dan saya memperlakukan suami di rumah. Istri di rumah. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Karena itu bukan hanya sekedar kita kenakan, tapi itu melekat menjadi bagian kehidupan kita yang tidak bisa kita sembunyikan. Amin. Nah, nanti arti kebenaran itu sendiri, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke situ, arti kebenaran itu sendiri disebutkan bahwa itu aletheia. Aletheia apa? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Aletheia apa? Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apa adanya. Makanya kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai warga kerajaan Allah, kita gak bisa berpura-pura. Hari ini pura-pura baik, besok pura-pura. Hari ini musiman, berbuahnya musiman. Hari ini ngalahirin buah roh itu apa? Bapak dan Ibu apa saja? Kasih, sukacita. Ya, saya jangan disebutin satu-satu, nanti pasti saya tahu kita hafal semua. Amin. Tapi nggak ada yang mengatakan hari ini saya musimnya mau berbuah dulu, kasih ya. Besok apa? Saya mau ganti yang beda lagi, apa? Sabar. Saya tahu yang paling kita tidak suka adalah makan hati ya. Orang sabar pasti kesal. Katanya begitu. Enggak Bapak dan Ibu, tetapi menghasilkan buah karakter Kristus yang ada di dalam kita nggak bisa musiman. Baik atau nggak baik waktunya, kita harus menunjukkan sikap dan karakter Kristus. Karena itu bukan kita buat-buat. Kita kadang-kadang hasilkan, tetapi itu lahir dari dalam, di mana yang tinggal di dalam saudara sebagai warga kerajaan adalah Kristus, di mana Kristus itu terlihat dari cara kita hidup. Amin. Semua menangkap sejauh ini Bapak dan Ibu? Yep. Jadi ini mengenakan manusia baru bukan sebagai kebiasaan belaka. Sekedar dapat dikerjakan setiap hari. Dan ditukar dengan yang lama apabila bosan. Ya, semua pada bosan pakai baru atau? Iya. Melainkan suatu peristiwa yang sekali dikerjakan, maka harus berdampak kepada kekekalan. Dan kemudian bukan hanya berdampak pada kekekalan, itu terus berkelanjutan sampai akhir. Setiap hari yang kita kenakan apa? Manusia baru. Saudara berada di kantor, yang saudara kenakan apa? Iya, di jalan nyebelin orang serepet, yang saudara kenakan apa? Manusia baru. Ya, istri cerewet nyebelin ya gitu ya kadang-kadang. Bukan istri yang di sini, istri yang di luar sana saudara-saudara. Yang kita kenakan apa? Manusia baru. Suami keras kepala gak bisa dikasih tahu, yang kita kenakan Bapak dan Ibu? Baru. Amin semua? Nggak usah diam-diam, dalam hati aja. Ya kayaknya sih saya harus mau begitu ya. Ya harus berkelanjutan. Nggak hanya hari ini, nggak besok. Tapi setiap hari. Setiap hari. Apalagi kita berada di gereja, kita pasti akan kenakan manusia baru. Amin. Amin semuanya. Haleluya. Jadi mengenakan manusia baru bukan hanya sekedar sesuatu yang dilakukan hanya sekali atau pada saat-saat tertentu saja. Tetapi harus dilakukan day by day, hari lepas hari. Di dalam seluruh kehidupan kita. Dimanapun saudara dan saya. Itu arti kata mengenakan. Mengenakan.
Oke, pertanyaannya begini. Bapak dan Ibu, apa yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan Allah? Yang harus kita kenakan setiap hari di dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah dalam ayat tadi yang disebutkan kita mengenakan apa? Kebenaran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Di dalam kebenaran. Jadi saya mau bagikan kepada kita apa sih yang dimaksudkan dengan kebenaran. Kebenaran di dalam bahasa aslinya Ibrani Bapak dan Ibu dituliskan kebenaran itu adalah kesetiaan, keteguhan, dan kejujuran. Jadi ini akar kata dari aman. Aman yang juga melahirkan kata amin. Jadi kalau saya amin. Itu artinya emet. Gitu loh. Jadi Bang Emet gitu ya saudara-saudara. Yang berarti setia dapat dipercaya. Siapa yang memiliki karakter pribadi yang seperti ini? Siapa Bapak dan Ibu? Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa merujuk pada karakter Allah. Bahwa Allah adalah benar, setia dan tidak berubah dan dapat dipercaya. Jadi kebenaran bukan hanya berbicara soal siapa sosoknya. Tapi kebenaran berbicara tentang bagaimana pribadi orang yang di dalam kebenaran itu adalah berbicara tentang orang yang hidup dalam kesetiaan. Hidup orang yang hidup dalam keteguhan. Orang yang hidup di dalam kejujuran. Memiliki integritas. Karena ini adalah karakter Allah. Karakter itu adalah melekat. Nah setiap kita Bapak dan Ibu punya karakter enggak? Punya. Entah itu bawaan lahir atau bawaan dari nenek moyang kita. Seringkali kalau kita lihat anak kecil ya. Wah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari mana? Biasanya bapaknya. Orang-orang bilang gini ya, bersyukur ya kamu gak kayak papa kamu gitu ya. Namanya papanya sejelek gitu ya saudara-saudara. Untungnya gak kayak mamanya. Untung kalau gak kayak mamanya rugi gitu ya saudara. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Biasanya karakter itu melekat dari orang yang kita kenal, dari orang tua kita yang mendidik kita, lingkungan rumah di mana kita berada, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi coba lihat bahwa kebenaran berbicara mengenai karakter. Kebenaran berbicara mengenai sikap, gaya hidup. Makanya saya mengatakan merujuk pada karakter Allah bahwa Allah adalah benar, setia dan tidak berubah. Jadi kalau kita memahami kebenaran bahwa kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Maka saya pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus itu adalah memiliki karakter Allah yang Amin. Kristus memiliki karakter Allah yang tidak pernah berubah. Hari ini, bukan hari ini, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Meskipun saudara berubah, gantengnya berubah, cantiknya mungkin berkurang atau bertambah. Yang dari kurus jadi langsung. Yang dari ada rambut sampai gak ada rambut kayak saya, gak apa-apa. Mungkin kita bisa berubah. Tapi saya mau bilang ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Dan itu memiliki karakter yang luar biasa. Adalah Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Ada lagu mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Tapi saya selalu berubah. Ya saudara-saudara. Ya, jadi ini adalah karakter Allah. Karakter Allah yang tidak pernah berubah. Dia memiliki kejujuran, dia memiliki keteguhan hati. Dalam bahasa aslinya, yang satu lagi di dalam Ibrani disebut aletheia, di mana kata ini adalah kebenaran dijadikan sebagai standar moral. Perhatikan, kebenaran dijadikan sebagai standar moral. Etika, ketulusan, integritas dan kesetiaan. Seringkali aletheia ini dikontraskan atau dibandingkan dengan apa?
Kepalsuan. Kepalsuan itu apa artinya? Tidak otentik. Tidak asli, tidak original. Bahasa kita yang kita kenal KW. Ada KW1, KW2, KW super, KW3, KW4 gitu ya. Mereknya sama, namanya sama tapi ternyata bahasa lainnya yang kita kenal aspal. Asli tapi palsu. Yang sebelahnya istri asli atau palsu? Iya, aspal, asli tapi palsu. Jadi coba lihat sekali lagi, ini adalah standar moral. Kebenaran itu berbicara soal standar moral, soal sikap, soal karakter. Makanya ketika kita mengenakan manusia baru, kita pasti menghidupi yang namanya kebenaran. Ketika kita mengenakan kebenaran, yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah tidak ada kepalsuan. Amin. Tidak ada kepalsuan dalam hidup kita. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi real, menjadi otentik apa adanya. Bukan dibuat-buat. Tidak ada penipuan. Jadi kita melihat kebenaran bukan sesuatu yang kita miliki, tapi pribadi yang kita hidupi. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran. Kita nggak bisa hasilkan, manusia kita ini terbatas Bapak dan Ibu. Amin. Kita pasti bisa kesal nggak? Bisa marah nggak? Bisa. Ada yang nggak pernah marah di sini? Enggak. Kita semua pasti bisa marah. Meskipun kita udah sabar-sabarin juga, udah sabar gitu ya. Tapi saya manusia Pak Jun terbatas juga. Saya bisa kesel juga, bisa dongkol juga, bisa. Bisa. Kita juga mengasihi pasti ada batasnya. Kita ngampuni juga pasti ada batasnya. Gimana caranya supaya kita nggak terbatas? Kebenaran bukan sesuatu yang kita miliki. Yang membuat kita mampu menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Siapa? Kristus. Kristus. Makanya saya mengatakan kebenaran bukan sesuatu yang kita miliki. Tapi pribadi yang hidup di dalam kita. Siapa yang hidup di dalam kita? Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita. Kekuatanku terbatas, kemampuanku terbatas, tapi aku punya Yesus yang tidak terbatas. Aku punya Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, yang memberikan aku kemampuan, yang memampukan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Aku tahu aku kesal, tapi Roh Kudus akan kuatkan saya. Aku tahu bahwa saya pasti jengkel. Orang ini sulit diampuni, udah berulang kali juga, tapi tetap nyakitin terus. Udah dikasih utang tapi ngutang terus, ketika ditagih dia pura-pura bayar. Nyebelin ini orang. Pura-pura gak hafal, pura-pura gak ingat. Aduh Tuhan, aku gak sanggup. Aku gak sanggup. Di kantor, aduh kalau gak pajaknya gak ditilep dikit. Nanti bos marahin saya, keluarin saya. Kalau gak ikut dunia yang serba korupsi, disogok gitu ya. Aduh. Kalau nggak cari cuan yang terlalu besar kayaknya, gimana ya? Enggak kok. Saya tahu bahwa manusia saudara dan saya terbatas. Tuhan kira-kira tahu nggak kita terbatas? Kita nggak mampu. Tahu. Nah terus dia ngasih beban kepada kita yang dia di luar kemampuan kita. Enggak saudara-saudara. Justru karena Tuhan tahu saudara dan saya nggak mampu. Makanya ada Kristus. Makanya ada Roh Kudus di dalam kita. Yang memampukan saudara dan saya. Perhatikan, yang memampukan saudara dan saya dari biasa-biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Dari orang yang tidak sabar, yang suhu pendek, menjadi orang yang sabar. Sabar. Menjadi orang yang tidak setia. Menjadi orang yang setia. Dari orang yang sulit untuk jujur. Menjadi orang yang sangat jujur. Kenapa? Ada kebenaran. Haleluya. Ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Karakter kebenaran. Yang pertama adalah karakter kebenaran itu adalah memiliki apa? Kejujuran. Dan saya mau bilang ini adalah nilai-nilai warga kerajaan Allah. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ini harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran. Orang yang hidup dalam kebenaran selalu berkata atau bertindak
jujur meskipun itu sulit atau kadang-kadang beresiko. Itu ya. Mana yang lebih kita sering dengarkan? Kejujuran tapi menyakiti atau kebohongan tapi menyenangkan? Mana yang lebih enak didengar? Hah? Kira-kira kita siap terima yang mana? Kejujuran tapi menyakiti, kebohongan tapi menyenangkan. Hah? Coba pikirkan. Coba pikirkan. Nggak tahu coba. Ya. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran memiliki karakter di mana orang ini adalah memiliki kejujuran. Kejujuran. Yang kedua, memiliki integritas. Memiliki integritas. Di mana orang yang integritas adalah memiliki keselarasan antara apa yang diyakini, antara apa yang dikatakan dengan apa yang dijalankan. Bahasa kita yang sering kita kenal adalah tidak bertopeng. Apa yang dikatakan, itulah yang dihidupi. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Nggak ada kepura-puraan. Nggak ada kepalsuan. Nggak kita pakai topeng, saya kenakan topeng hari ini yang kasih. Tapi berikutnya ketika kita sampai di rumah, kita lepaskan topeng kita. Oh kita ngamuk, kita punya integritas. Anak-anak Tuhan harus punya integritas. Warga kerajaan Allah harus punya integritas. Entah di mana saudara berada, entah saudara di kantor, di tempat kerja atau dimanapun, kita perlu punya integritas. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Anak-anak Tuhan perlu menjadi pribadi-pribadi yang punya tanggung jawab. Orang anak kecil itu nggak pernah dikasih tanggung jawab, betul nggak? Salah satu kedewasaan, ciri kedewasaan, kita kenal seseorang bahwa dia adalah dewasa ketika kita kasih dia tugas dan pekerjaan, dia bisa bertanggung jawab. Anak kecil, perhatikan, anak kecil nggak pernah dikasih tanggung jawab. Ada si J mana si J? Iya, nggak pernah disuruh sama papa mamanya ya. Si J besok pagi ya sapu rumah ini, gimana tanggung jawab kamu ya, setiap pagi kamu bangun tidur, kamu sapu rumah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Si J ngelakuin gak? Iya. Belum saat ini. Nggak bisa, karena dia apa? Masih kecil. Tapi orang yang dewasa, apa? Bisa melakukan gak? Bisa. Kalau nggak melakukan apa namanya? Orang nggak punya tanggung jawab. Dunia zaman sekarang membutuhkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang punya nilai value yang tinggi. Salah satunya adalah tanggung jawab. Apa yang dipercayakan kepada saudara? Apa yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita? Kita harus punya tanggung jawab untuk mengerjakan, mengelolanya sebaik mungkin. Apa yang ada di tanganmu yang Tuhan berikan. Engkau punya tanggung jawab bukan hanya kepada bosmu di kantor, tapi juga kepada Tuhan. Yes, amin saudara-saudara. Kemudian apa? Keadilan. Keadilan, kita harus adil, saudara-saudara. Menjunjung tinggi keadilan dan memperlakukan orang lain dengan adil tanpa diskriminasi. Sering lagu yang kita dengarkan, hitam atau putih, gitu ya. Sambil kita goyang, hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih semuanya, mata sipit disayang Tuhan. Loh kok jadi mata sipit yang disayang Tuhan ya? Itu lagu berikutnya gitu ya. Nggak, artinya apa? Kita nggak membeda-bedakan orang. Status sosial. Entah saudara, mereka naik roda 4, kita naik roda 2, atau kita hanya naik roda-rodaan yang nggak tahu saudara-saudara. Tapi kita nggak bisa membedakan orang satu dengan yang lain. Kita harus menjadi satu. Kita harus bisa adil, menerima orang meskipun kadang-kadang tidak sama dengan kita. Entah itu statusnya, entah itu dalam berbagai hal. Kita harus memperlakukan orang lain dengan adil tanpa diskriminasi. Oke? Yang berikutnya apa? Ketulusan. Tulus hatinya. Ini makanya saya bilang kebenaran itu standar moral. Moral kita memiliki ketulusan. Bertindak dari hati yang murni tanpa niat sembunyi. Bukan dengan motif-motif yang lain. Ada tujuan-tujuan seringkali kita dengarkan
peribahasa mengatakan udang di balik bakwan. Ada ternyata dia baik-baikin sama saya, ternyata ujung-ujungnya apa? Ya kita nggak usah ngomong. Ternyata orang ini ada maksud lain, nggak tulus hatinya. Saya mau bilang ikut Tuhan juga tulus hati perlu Bapak dan Ibu, dan sangat perlu. Harus tulus hati, tulus. Itu karakter. Nah saya berdoa dan berharap bahwa kita semua memiliki karakter ini. Meskipun nantinya mungkin di antara beberapa ini ada yang -1 ya nggak apa-apa lah. Daripada minus sama sekali kan jadi setidaknya ada beberapa. Kemudian apa? Keberanian moral. Keberanian moral. Keberanian moral adalah berani menyuarakan kebenaran. Walau harus menghadapi tekanan. Keberanian moral. Harus berani menyuarakan kebenaran. Ya tapi nanti kan bos saya udah ngacam. Awas loh ya kalau kamu ngomong jujur ini harus ditutupi ini. Kira-kira sebagai anak Tuhan gimana? Sebagai anak Tuhan gimana? Mau apa enggak? Kalau ngomong dipecat, kalau enggak ngomong salah. Gimana? Ya nantilah minta konseling ke Pak Gembala ini gimana ya, saya juga pusing gitu. Harus berani menyatakan kebenaran. Meskipun kadang-kadang kita menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan orang lain gak menyukai. Saya mau bilang kebenaran itu seringkali bukan suara mayoritas. Perhatikan ya, suara mayoritas. Seringkali orang mengatakan kalau suara mayoritas pasti kebenaran, tapi belum tentu kebenaran. Jadi bukan karena orang semua setuju bahwa itu adalah kebenaran. Amin. Konsistensi. Konsistensi apa? Saudara-saudara, tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Memegang prinsip kebenaran baik di depan umum maupun di dalam situasi seorang diri. Jadi artinya apa? Tidak berubah sikap tergantung siapa yang dihadapi. Itu pelin-pelan. Menjadi orang-orang yang pelin-pelan. Berubah. Dengan siapa dia berhadapan dia berubah. Pelin-pelan. Hari ini A, besok bisa B. Suatu hari kami meeting dengan tim pastoral. Saya punya pengalaman itu. Bersama kami memutuskan sesuatu. Bersama dengan tim kami. Lalu ketua tim kami ini dia pulang ke rumah. Dan dia ketemu dengan keluarganya di rumah. Dan gak tahu besoknya semua keputusan meeting kita jadi berubah. Yang tadinya disetujui jadinya gak disetujui. Jadi orang yang pelin-pelan. Hari ini A, besok B. Besoknya lagi apa? C. Besoknya apa lagi? Orang yang begitu gak bisa kita pegang perkataannya. Orang yang begitu gak bisa kita percayai saudara-saudara. Karena kenapa? Bisa berubah-berubah. Nah ini adalah karakter daripada kebenaran. Firman Tuhan katakan kamu jangan. Ya saya mau. Integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ya. Saya mau bagikan ayat ini. Roma 12 ayat 2 mengatakan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang membedakan kita gak serupa dengan dunia? Apa yang membedakan saudara dan saya tidak serupa dengan dunia? Padahal saudara dan saya tinggal di dunia. Apa? Hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu bukan hanya hidup, saudara hidup. Tapi tinggal di dalam saudara. Itulah yang membedakan kita. Dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Di dalam 1 Yohanes mengatakan kamu jangan seperti dunia ini. Kamu jangan mengikuti seluruh sistem yang ada di dunia ini. Karena seluruh sistem yang ada di dunia ini adalah penuh dengan keinginan daging. Di mana keinginan daging di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 kalau nggak salah atau sebelum ayat 22. Di sana dikatakan bagaimana keinginan daging merusak kehidupan banyak orang. Merusak moral, merusak karakter. Makanya seringkali zaman sekarang kita ketemu orang, dia anak Tuhan, identitasnya anak Tuhan, rajin ke gereja tapi kok perilakunya nggak sama ya. Kita ketemu anak Tuhan yang rajin ibadah tapi kok masih tukang bohongin orang ya.
Kita ketemu anak Tuhan yang katanya pelayan di gereja, tapi nipu sana nipu sini. Kenapa? Karena nggak punya integritas. Kenapa? Karena tidak, kebenaran bukannya sekedar knowledge buat kita, tapi kebenaran harus menjadi real di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saya berharap bahwa kita bisa memahami sampai sejauh ini. Yang terakhir adalah kekudusan. Amin. Dalam terjemahan aslinya dikatakan Hosietes. Ini bukan bahasa Mandarin saudara-saudara. Itu Hosia. Itu Hosia artinya apa ya? Hosian. Ya. Mengacu pada keadaan kesucian atau kesalehan. Yang menekankan sikap, taat, dan hormat kepada Tuhan. Dikhususkan, arti yang lain Hosietes adalah dikhususkan untuk tujuan-tujuan ilahi. Mewujudkan kemurnian moral dan kebenaran. Jadi artinya gini, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam kekudusan artinya apa? Orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Yakin gak saudara-saudara? Coba lihat, saya orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Luar biasa gak? Ini loh, tujuan di mana dikhususkan untuk tujuan-tujuan ilahi. Jadi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, dikenakan manusia baru, kemudian hidup dalam kebenaran, dan kemudian hidup dalam kekudusan. Di mana orang ini hanya dikhususkan untuk Tuhan. Hanya dikhususkan untuk tujuan yang ilahi. Makanya saudara dan saya, Tuhan pisahkan kita. Dikuduskan. Hidup dalam kekudusan. Dipisahkan kita supaya kita hidup hanya untuk tujuan ilahi. Supaya kita hidup hanya untuk Tuhan. Hanya untuk tujuan-tujuan yang ilahi. Di mana ini berbicara soal ketaatan nanti, soal sikap dan sebagainya macamnya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan karakter dan perilaku yang selaras dengan standar dan perintah Tuhan. Jadi perhatikan sekali lagi, kekudusan bukan hanya apa yang sedang kita lakukan, tetapi ini juga berbicara soal perilaku, soal karakter. Di mana orang yang dikhususkan untuk Tuhan, orang yang dikatakan dikuduskan adalah orang-orang yang memiliki nilai kehidupannya, yang standar kehidupannya. Perhatikan, yang standar kehidupannya bukan apa kata orang, tapi harus standar kebenaran. Harus standar firman Tuhan. Standar hidupnya adalah firman Tuhan. Orang mungkin mengatakan, kamu sok rohani. Apa kata orang? Kamu sok jadi pendeta, ya kita juga masih orang dunia. Sekali-kalilah coba gitu ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda zaman sekarang, ya staycation lah. Gitu ya. Benar, itu zaman sekarang begitu ya. Staycation tapi tinggal sekamar saudara-saudara. Bahaya, nggak apa-apa loh, itu juga teman kita yang kemarin pelayanan itu juga sama kok. Enggak kok. Orang mungkin ini pasti tidak akan sama dengan pandangan dunia. Karena kenapa? Standar hidup saudara dan saya, entah ada yang melihat, entah kita berada di rumah, entah berada di gereja, atau dimanapun, dalam kondisi apapun, standar nilai kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang dikuduskan harus berdasarkan kebenaran. Nggak bisa enggak. Karena saudara dan saya dipanggil, dikhususkan untuk tujuan yang ilahi. Kekudusan bukan pilihan kedua setelah keselamatan, tetapi tujuan dari keselamatan itu sendiri. Perhatikan, ya ini pilihanlah. Bukan, itulah tujuan keselamatan supaya saudara dikuduskan. Supaya kita dikuduskan, dipisahkan. Oke, jadi karakter hidup kudus, 1 Petrus 1:4 ada 22. Yang pertama adalah orang yang taat. Orang yang taat adalah hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dengan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ternyata kita anak-anak Tuhan juga pernah mengalami kebodohan. Termasuk saya saudara-saudara. Kapan itu? Pada waktu kita dikuasai, pada waktu kita dikuasai oleh nafsu.
Jadi kalau kita taat hidup seturut dengan firman Tuhan, kira-kira kita bisa melakukan yang tidak berkenan gak kepada Tuhan? Hah? Kira-kira kita bisa berpikir yang kurang ajar gak terhadap orang lain? Kalau kita hidup dalam ketaatan? Enggak. Makanya kita memang dipanggil untuk dikuduskan. Ya. Jadi orang yang taat. Jadi ini penting banget Bapak dan Ibu. Untuk taat terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan kemudian kita hidup di dalam kesalehan kita. Ini berbicara kekudusan dan ketaatan, berbicara soal bagaimana kualitas hidup kita setiap warga kerajaan Allah. Di mana setiap saudara dan saya di dalam seluruh kehidupan kita mencerminkan standar hidup yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, karakter daripada hidup dalam kekudusan adalah tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah disebut keinginan daging. Kenapa sih hawa nafsu sering dikatakan keinginan daging? Keangkuhan hidup, keinginan mata, ambisi. Di mana keinginan daging yang dimasukkan di sini atau hawa nafsu yang dimasukkan di sini, yang saya masukkan adalah Galatia 5 ayat 17, di mana seluruh keinginannya didasari oleh keinginan dagingnya. Di mana keinginan daging ini, hawa nafsu ini hanya untuk memuaskan diri sendiri. Only me, untuk saya. Yang penting saya puas. Makanya setiap hari kita ini diperhadapkan saudara-saudara, saya mengatakan gini ya, kayak lagu. Madu di tangan kananmu. Tangan kanan mana ini ya? Racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Itu lagu zaman dulu, pasti Bapak Ibu tahu lagu itu. Kita ini setiap hari kalau enggak racun ya madu. Kalau enggak daging ya roh. Itu saling kita hadapi. Kalau enggak hidup dalam kedagingan, pasti hidup dalam kekudusan. Kalau enggak begitu saudara-saudara, makanya sebenarnya perhatikan mana yang lebih banyak kita kasih makan. Roh atau kedagingan kita. Kalau roh yang kita kasih makan, maka yang jelas bertumbuh adalah apa? Kerohanian saudara dan saya. Tapi kalau kedagingan yang kita kasih makan terus, yang menguasai hidup kita. Yang menguasai hidup kita adalah hawa nafsu kita. Makanya firman Tuhan, gimana caranya mematikan, kata Paulus, gimana caranya mematikan keinginan daging dan hawa nafsu? Hidupmu harus dipimpin oleh roh setiap hari. Nggak ada cara lain kecuali itu. Jadi ini saudara-saudara, tidak menuruti hawa nafsu. Karakter hidup dalam kekudusan adalah hidup seturut dengan standar dan nilai-nilai kerajaan Allah. Kekudusan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesetiaan. Kesetiaan apa? Mau melakukan. Setia mau melakukan. Mungkin hari ini gak sempurna, mungkin besok gak sempurna. Mungkin setiap hari kita gak sempurna melakukannya dan tidak hidup di dalamnya. Tapi gak masalah, bukan soal sempurnanya. Tapi besok mau ngulangi lagi gak yang sama, mau hidup dalam kekudusan gak. Besoknya lagi mau hidup lagi gak. Besoknya lagi masih melakukan yang sama. Firman Tuhan katakan orang benar jatuh 7 kali. Tapi dia apakah tetap bangkit. Amin. Kita mungkin bisa jatuh, mungkin kita gak sempurna bisa melakukan semuanya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita di sini dipanggil sebagai warga kerajaan Allah. Kita bisa hidup di dalamnya dan kita bisa mencerminkan itu dalam seluruh kehidupan kita. Yang terakhir, sebagai warga kerajaan kita harus hidup berbeda dari dunia ini. Nggak bisa enggak, karena kita sudah mengenakan manusia yang baru. Itu identitas saudara dan saya. Kita harus berbeda. Kalau kita nggak mau berbeda dengan dunia ini, berarti kita belum mengenakan manusia baru. Karakter kebenaran belum ada di dalam kita. Berikutnya adalah mempresentasikan kehadiran saudara di dunia ini. Mempresentasikan apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, kita harus mempresentasikan. Mempresentasikan itu apa? Menyatakan, mewujudkan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Sebagai warga kerajaan Allah.
Jadi orang akan lihat saudara dan saya karena kita punya identitas, karena kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Amin. Yang terakhir, ini yang terakhir, quote yang terakhir. Jangan hanya menjadi pengikut Kristus di gereja, jadilah representasi kerajaan Allah di dunia. Haleluya. Jadi ngikut Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja mesti sama. Amin. Setelah keluar dari pintu gereja ini, hidup kita mesti sama dengan kebenaran. Hidup kita mesti sama dengan kekudusan. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Bisa semua? Warga kerajaan Allah, yes, yes. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.